Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Kita masih membahas tema yang sama tentang tanda-tanda akhir zaman bersama Ustazah Yusnel Maeka dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurmiyah Betiring. Ustazah, tadi kan kita sudah sampai ke tanda-tanda dari kiamat sugro, Ustazah ya. Mungkin boleh disampaikan tentang tanda-tanda dari kiamat kubro, Ustazah tadi, karena kita belum menyangkut ke sana. Silakan Ustazah, boleh dijelaskan lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengenai tanda-tanda akhir zaman atau kiamat kubro ya Mbak Rara. Sebelumnya kita singgung dulu ke yang ke sugronya, ada itu yang belum tersampaikan tadi mengenai tanda sugro yang berurutan gitu. Munculnya adalah Imam Mahdi nanti di akhir zaman, dan setelah Imam Mahdi akan ada pembebasan Palestina gitu. Merdekanya Palestina ini berurutan setelah Imam Mahdi, lanjut ke pembebasan Palestina. Ini dari tanda sugro yang berurutan dan terjadi nanti gitu, sebelum tanda kiamat kubro gitu. Adapun tanda akhir zaman yang kubro atau kiamat kubro ini disebutkan dalam hadis itu lantak fima makna yang disebutkannya lantakuma as-saah bi asroh ayat gitu. Jadi tidak akan terjadinya kiamat besar atau kiamat kubro besar itu kecuali dengan 10 tanda ini. Pertama adalah munculnya Dajjal. Dajjal ya. Dajjal ini adalah manusia, dia manusia dari bangsa Yahudi yang bernama Musa As-Samiri. Jadi dia hidup tuh pada periode masa Nabi Musa. Jadi muncul Dajjal ini nanti akan setelah Dajjal muncul itu akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi setelah Dajjal itu adanya turun Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Isa tanda yang kedua dari kiamat kubro ini, akhir zaman kubro ini. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ini adalah untuk menegaskan bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, bahwa Nabi Isa adalah seorang hamba Allah, utusan Allah. Turunnya Nabi Isa untuk menegaskan, untuk mengagungkan keberadaan Nabi Muhammad SAW, bahwa ajaran Nabi Muhammad adalah benar, esa, dan Nabi Isa adalah seorang utusan Allah, bukan seorang Tuhan yang patut disembah. Itu yang dalam keyakinan kita sebagai seorang Muslim ya. Jadi Isa adalah seorang hamba Tuhan yang nanti dia akan membunuh Dajjal. Selanjutnya adalah tanda yang ketiga adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, nanti bagaimana Ya'juj dan Ma'juj nanti itu adalah dia bangsa manusia yang nanti turun dari tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain ya. Dzulqarnain yang di surat Al-Kahfi ya. Disebutkan Ya'juj dan Ma'juj mereka terkurung sampai sekarang, mereka terkurung, nanti akan dikeluarkan ketika waktunya tiba untuk kiamat kubro, maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj ini untuk menguji manusia seperti itu. Selanjutnya adanya terbitnya matahari di sebelah barat. Dari sebelah barat. Ini tanda keempat dari kiamat kubro. Yang kelima adalah adanya binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Dawab ya, binatang melata yang berbicara dengan manusia. Yang keenam adalah tenggelamnya atau terjadinya gerhana di bagian bumi sebelah timur dan bumi sebelah barat. Jadi tenggelamnya bumi bagian timur dan tenggelamnya bumi bagian barat. Ini adalah tanda yang ke-8-nya. Selanjutnya adalah tenggelamnya juga daerah Jazirah Arab gitu, negara Jazirah Arab. Saking gelapnya karena gerhana tadi ya. Selanjutnya yang terakhir adalah Mbak Rara, dari 10 tanda yang ada ini adalah keluarnya api di daerah Yaman. Api di daerah Yaman, maka semua orang ataupun manusia akan berbondong-bondong di sana.
Di sana kemana? Ke daerah Yaman, diarahkan ke padang mahsyar. Inilah kiamat yang sebenarnya, kiamat kubro ini ada 10 tanda yang disebutkan di dalam hadis dari hadis riwayat Huzaifah ini. Huzaifah. Berarti ada 10 tanda itu tadi Ustazah ya. Untuk dari ke-10 tanda itu sendiri Ustazah, bagaimana kondisi manusia di akhir zaman itu sendiri Ustazah? Pada kondisi manusia umat Islam ya, umat Islam kita ya, umat Islam tidak akan disebutkan dalam hadis Nabi yang dalam maknanya, yang artinya bahwasanya umat Islam itu tidak akan merasakan adanya hari kiamat gitu. Jadi kita nggak akan kalau masih ada iman dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun sekecil biji zarah gitu ya, misalnya ada iman pada Allah, kita tidak akan merasakan adanya hari akhir yang besar, kiamat besar ini gitu. Karena Allah akan istilahnya mematikan orang-orang Islam dengan angin yang lembut nanti ya. Orang-orang yang punya iman dalam hatinya itu Allah akan matikan dia dengan tenang dan tidak akan merasakan guncangan hebat hari kiamat ini. Jadi jangan kita kadang masa sih ada hari kiamat, padahal ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang dunia, yang bumi pecah, alam semesta, bukan bumi tapi seluruh alam semesta pecah, yang bagaimana kalau alam semesta pecah berarti rusak, berarti kita akan hancur gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kasih sayangnya kepada orang-orang Islam yang masih ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan merasakan besar dahsyatnya kiamat ini. Jadi yang merasakan nauzubillah adalah orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya terjadi secara berurutan berarti Ustazah. Dari sugro tadi, sugro itu kan sebenarnya kiamat sugro ini sudah tanda-tandanya udah ada muncul ketika Nabi ada. Nabi Muhammad lahir itu udah muncul, itu adalah tanda kiamat sugronya, tandanya. Setelah kematian Nabi, terus terbebasnya negara Palestina oleh waktu zamannya Nabi ini ya, Khalifah Umar bin Khattab ya. Nah itu selanjutnya setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi kan. Jadi 2 kali Palestina dibebaskan. Pada masa Umar, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Dan nanti itu di tanda sugro yang akan datang ini itu akan dibebaskan oleh Imam Mahdi. Itu termasuk kiamat sugro berarti ya? Kiamat sugro, tanda kiamat sugro yang udah mendekati kepada kiamat kubro. Dan juga Mbak Rara, ketika nanti ada Imam Mahdi itu Palestina udah merdeka, itu insya Allah ketika dunia dipimpin oleh Imam Mahdi itu orang-orang tidak ada akan yang merasakan kelaparan. Jadi istilahnya kita akan makmur semua, kekayaan kita akan, istilahnya setiap orang kaya, nggak ada lagi cicilan, nggak ada lagi hutang piutang seperti itu. Pinjol ya, ada pinjol gitu. Pokoknya dunia ini betul-betul merasakan tauhidnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu, rahmatnya alam semesta ini dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat kehadiran Imam Mahdi ini gitu. Kehadiran Imam Mahdi ini sih yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Ada yang lagi yang mau ditanyakan nggak Bu? Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti dari Majelis Taklim Masjid Nurmiyah Tugu Hiu Bentiring. Saya mau menanyakan, kan tadi salah satu tanda-tanda kiamat kubro ya, itu tuh merdekanya Palestina. Sugro itu? Sugro ya. Iya. Kan sering kita dengarkan kadang-kadang, jangan dululah merdeka Palestina, nanti kiamat, kan gitu kan. Itu apa ada dalilnya, misalkan Palestina sudah merdeka itu akan langsung diikuti dengan tanda-tanda yang lain, atau itu hanya salah satu tandanya Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab singkat Ustazah? Iya. Mengenai Palestina merdeka ya, jadi orang takut, nanti juga sering ada centus dari teman itu, nggak usah merdeka dulu Palestina, biarin nanti kita kiamat gitu. Nggak takut duluan. Sebenarnya bukan seperti itu konsepnya ya. Palestina merdeka itu nanti kan di Imam Mahdi ya, Imam Mahdi turun terus Palestina merdeka. Ini bukan berarti jarak antara tempuh Imam Mahdi dengan ke kiamat kubro itu dekat gitu, sedangkan masih ada lagi tahapan panjangnya gitu. Jadi Imam Mahdi kita akan merasakan kemakmuran, Palestina merdeka itu ada ada masa waktu yang akan kita rasakan. Disebutkan dalam hadis itu tidak terperinci berapanya ya lamanya, tapi yang jelas itu Allahu a'lam gitu. Tapi yang jelas kita merasakan bagaimana kemakmuran, kemerdekaan, kenikmatan yang ketika dipimpinnya oleh seorang Imam Mahdi gitu.
Jadi kembali seperti di masa pimpinan Rasulullah SAW. Ya, jangan takut Bu ya. Nggak apa-apa. Ya Ustazah, boleh kita kesimpulan sedikit dari penjelasan kita pada sore hari ini tentang tanda-tanda akhir zaman. Ustazah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda akhir zaman ya, sebenarnya dari tanda tadi kita udah bisa memahami bahwasanya dengan adanya tanda ini kita bisa mengambil ibrah Mbak Rara ya, bagaimana kita menyikapi dengan adanya tanda ini. Pertama adalah sebagai seorang muslim kita harus selalu untuk berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mencari ilmu. Bagaimana caranya saya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kita butuh ilmu. Ibadah jika tidak ada ilmunya itu nanti akan jatuh kepada kesia-siaan dan juga akan terjadi kepada kemudorotan gitu, akan terjadi kesia-siaan. Nah, makanya kita harus senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk kehidupan kita yang kekal, yang abadi. Jadi seperti itu Mbak Rara. Jadi Terima kasih Ustazah atas penjelasannya pada sore hari ini. Mungkin waktu kita kurang banyak ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, kita sudah menerima beberapa ilmu dari Ustazah. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kami semua, untuk pemirsa yang ada di rumah juga. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah bertanya dan sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, 1 jam sudah menemani Mutiara Kolbu, menemani kita pada sore hari ini adalah pembahasan kita tentang tanda-tanda akhir zaman tadi. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang selalu mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga terus mempersiapkan diri kita untuk memasuki atau menjalankan ibadah kita untuk mengharapkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Melintar Asmara bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.